Daripada cuma sekedar bertahan, gimana kalau bisnis Anda justru bisa melesat pas krisis datang? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng rahasia pengendalian biaya strategis yang jadi andalan perusahaan-perusahaan top dunia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jawaban Anda atas pertanyaan ini loh, yang benar-benar membedakan antara perusahaan yang cuma, ya, sekedar survive, sama perusahaan yang justru bisa thrive di tengah badai ekonomi. Jadi ada dua kubu nih. Di satu sisi ada yang disiplin biayanya lemah. Begitu krisis mereka langsung panik, masuk mode bertahan hidup, potong anggaran asal-asalan. Nah, di sisi lain ada perusahaan yang punya disiplin strategis. Bagi mereka, momen kayak pasar anjlok itu justru peluang emas buat nyerobot pangsa pasar. Oke, pertanyaannya sekarang, mulainya dari mana? Perusahaan-perusahaan paling sukses itu fokusnya kemana dulu sih buat ngendaliin biaya? Yuk kita lihat datanya. Nah, ini menarik banget. Kalau kita lihat datanya, jelas banget kan prioritasnya di mana? Yang paling atas, tunjangan kesehatan. Nggak heran sih ya, mengingat biaya kesehatan yang makin naik dan ngurusinnya juga makin kompleks. Betul, lebih dari separuh perusahaan, tepatnya 55,7%, menganggap tunjangan kesehatan ini jadi area paling kritis. Ini benar-benar nunjukin di mana titik tekan terbesarnya sekarang. Jadi, kalau mau strategis, ya disinilah area yang harus diurus dengan cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke toolkit yang pertama. Kita akan fokus ke area yang paling dekat sama kita semua, dan jujur aja, seringkali jadi yang paling menantang. Biaya personalia. Kita lihat studi kasus dari Delta Airlines, pasca tragedi 9/11, pendapatan mereka anjlok parah. Mereka harus potong biaya tunjangan sebesar $300 juta sampai tahun 2005. Coba bayangin, itu angka yang luar biasa besar. Pertanyaannya, gimana caranya motong biaya segitu gede tanpa bikin karyawan yang justru jadi andalan kita jadi pada kabur? Nah, ini yang cerdas dari Delta. Bukan yang ngambil keputusan sendiri di ruang meeting, mereka justru nanya langsung ke karyawannya. Jadi solusinya adalah mendengarkan. Mereka survei staf buat cari tahu tunjangan mana yang paling penting. Hasilnya, mereka bisa rombak program pensiun, naikin sedikit biaya copai, dan bikin sistem obat resep yang lebih efisien. Kuncinya, keterlibatan. Karena karyawan dilibatkan, Delta bukan cuma berhasil hemat besar, tapi juga ngejaga loyalitas dan moral tim. Cerdas banget. Oke, kita lanjut ke toolkit berikutnya. Belanja operasional yang lebih cerdas. Di sini, sikap yang tegas dan proses yang pinter bisa kasih hasil yang, wow, signifikan. Zaman sekarang, manajer yang jago itu nggak bisa pasif lagi. Mereka harus proaktif. Misalnya, tegak sama kenaikan harga dari supplier. Terus, jangan ragu buat negosiasi ulang kontrak yang udah ada. Kalau perlu, rampingkan jumlah supplier jadi lebih terkendali. Bahkan sampai geser biaya inventaris ke supplier atau cari sumber dari luar negeri yang potensinya bisa motong biaya material sampai 30% lebih. Banyak perusahaan top sekarang mulai ninggalin yang namanya jebakan anggaran tahunan. Tahu kan, yang kaku dan lambat itu? Nah, mereka pindah ke sistem proyeksi bergulir atau rolling forecast. Ini jauh lebih fleksibel. Jadi mereka bisa adaptasi sama perubahan pasar secara real time, bukan nunggu setahun sekali. Nah, ini ada 8 praktik jitu buat membasmi pemborosan di anggaran modal. Ini ibaratnya senjata Anda. Misalnya nih, langkah 5, lakukan pasca audit. Jadi setelah proyek besar selesai, dievaluasi lagi. Apa yang berhasil, apa yang gagal, biar kedepannya lebih pinter. Atau langkah 6, waspadai manipulasi anggaran, di mana pengeluaran sengaja dihabis-habisin di akhir tahun, biar anggaran tahun depan nggak dipotong. Ini semua cara cerdas buat nantang pengeluaran yang biasanya ya lolos-lolos saja. Oke, sekarang yang terakhir, tapi ini yang paling penting. Kita lihat filosofi yang menyatukan semua ini, yaitu membangun budaya penghematan. Pasti udah sering denger kan aturan 80/20. Intinya, 80% hasil penghematan itu sering kali datang dari 20% aktivitas. Banyak banget perusahaan pakai aturan ini buat fokus. Tapi, ada tapinya nih. Ada peringatan penting yang harus kita tahu. Seperti yang dibilang Bain, kalau kita cuma menerapkan aturan ini di level perusahaan secara keseluruhan, kita bisa kehilangan potensi penghematan sampai 40%. Gede banget kan? Jadi poin kuncinya adalah jangan berhenti di level perusahaan. Terapkan juga aturan ini di tiap divisi, di tiap departemen. Disitulah kita bisa nemuin ratusan harta karun penghematan yang tersembunyi. Ujung-ujungnya, semua disiplin ini tujuannya satu, menciptakan fleksibilitas keuangan yang strategis. Artinya apa? Artinya punya cadangan kas atau kapasitas utang yang siap dipakai buat merespons entah itu peluang atau ancaman pasar secara instan. Jadi, pertanyaannya buat kita semua,
Peristiwa pemicu apa yang bisnis Anda benar-benar siap hadapi? Entah itu teknologi baru, pasar yang tiba-tiba anjlok, atau munculnya kompetitor baru. Kesiapan itulah yang jadi pembeda utama antara pemenang dan yang cuma jadi penonton.